warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang kategori A. Perkenalkan, saya Titik Susanti SPD, nomor induk mahasiswa 22301197. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan pembuatan video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita, supaya kegiatan kita lancar, kita berdoa dulu ya. Silakan Akbar dipandu temannya membaca doa ya. Istaid. Iqra fasma. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik. Alhamdulillah. Adakah teman kita yang tidak hadir hari ini? Rizal sakit, Bu. Rizal sakit? Oh iya, siapa lagi yang tidak ada? Ahmad tidak ada kabar, Bu. Oh, Ahmad tidak ada kabar. Padahal Ahmad kemarin ada ya. Kemana kira-kira ya Ahmad ya? Nanti tolong dicari tahu ya nih. Iya, Bu. Oke, dan kita doakan semoga teman kita Rizal cepat sehat ya. Kemudian Ibu berikan reward luar biasa untuk Ananda yang sudah hadir tepat pada waktunya ya. Tayangan yang semoga nanti bisa ya, sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Sangat dalam ya. Apa itu pesannya? Bahwa setiap perjalanan yang kita lewati itu adalah masalah ya. Iya kan? Ya. Nah, semuanya mengalami masalah? Ya. Mau ke sekolah masih ngantuk, pas mau berangkat ban motornya bocor, lah tidak dikasih lagi uang jajan, belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya ya. Ya. Tapi ingat ya bahwa di setiap satu kesulitan, apabila kita bisa menghadapinya, maka kita akan diberikan dua kemudahan. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran ya, surat apa tadi artinya? Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Gajah besar. Semut, kalau semut besar. Semut kecil ya, kecil. Tapi di dalam permainan ini bukan kecil, tapi kita bilang kecil, tangan kita bilang besar. Pendek. Gajah
tulisan yang bersifat informatif. Penulisnya bertanggung jawab atas informasi, peristiwa, orang, ataupun informasi yang disampaikannya. Apa ciri-cirinya? Ada 5. Pertama, ya, Bahasa yang formal dan baku. bahasa yang formal dan baku. Bagus. Siapa lagi? Baru. Ya, Bahasa yang denotatif. bahasa yang denotatif. Yang ketiga, isinya berkaitan dengan fakta atau faktual. Ada berapa bentuknya? Ada 4. Siapa yang ingat? 1. Ya, Bu. Riwayat hidup atau biografi. Riwayat hidup atau biografi. Apa lagi? Ibu. Ya, Esai. esai. Mantap. Yo, siapa lagi? Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah Lydia. Terus siapa lagi? Catatan dokumenter. Catatan dokumenter. Itu ya karangan fiksi kemarin ya. Jadi kita sangat bersyukur sebenarnya ya, kita diberikan pikiran sehingga kita bisa berpikir, kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu. Bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kita itu kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita diberikan pemikiran sehingga kita bisa mempelajari banyak hal. Tapi ingat, yang paling bermanfaat itu, yang paling berguna itu adalah ilmu yang kita amalkan. Apakah materi pembelajaran kita yang sudah kita refleksi barusan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan? Bisa dong. Kenapa? Kenapa coba? Di dalam belajar menulis cerita non-fiksi itu kita harus menggunakan kosakata apa? Denotatif. Itu artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, di dalam berbicara kita harus tahu situasi dan kondisinya. Kompetensi dasar, kemampuan yang bisa kita dapatkan setelah kita belajar, yaitu mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam proposal kegiatan atau penelitian. Ya, nanti kegiatan apa yang akan dilaksanakan? Tuh, menentukan unsur-unsur proposal, dan yang kedua menentukan informasi penting di dalam proposal. Setelah belajar nanti, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi bagian-bagian penting dari proposal atau unsur-unsur proposal. Yang kedua, menemukan informasi yang ada di dalam proposal. Ibu akan mengevaluasi, ya, mengevaluasi. Yang pertama adalah mengevaluasi sikap, ya, penilaian sikap. Bagaimana sikap Ananda selama proses pembelajaran ini? Kemudian ada mengevaluasi pengetahuan. Jadi nanti sebelum kita materi akan ada pretest, ya, atau tes awal, ya, ada tes awal. Kemudian di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan post-test. Maka post-test itu nanti yang akan dimasukkan sebagai nilai pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan, nah untuk keterampilan nanti Ananda akan berkelompok ya untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan kita. Seperti apa kalian bekerja di dalam kelompok itu? Apakah mampu bekerja sama dengan temannya? Apakah saling membantu? Apakah saling menghargai? Apakah saling bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas di dalam kelompoknya itu? Nah, ada satu lagi jenis proposal, namanya adalah proposal proyek. Ya, jadi ada berapa jenis proposal? Ada berapa jenis proposal? Ada 4. 1, 2, 3,
Paham? Oke, kalau paham, sekarang Ibu punya sesuatu yang ada di layar itu ya, nanti Ibu kirimkan ya. Untuk menambah wawasannya, kalian bisa searching dengan link yang sudah Ibu bagikan ya. Tuh, di situ semua materi proposal ya. Oke. Cukup. Checklist sesuai dengan pengetahuan awal yang Anda miliki. Bukan ke depannya. Oh iya, itu diberi nama ya, prosesnya. Diberi nama. Terus judul. Terus penutup. Waktu dan tempat. Yang menjawab sudah betul, tapi barangkali yang sudah mengerjakan ada yang salah, nanti akan kita simpulkan ya. Oke, terima kasih. Proposal kegiatan pentas seni SMA Negeri 1 Lunang. Oke, kegiatannya apa saja di situ? Unsur-unsurnya. Ada latar belakang, Ya, tujuan kegiatan, ya, isi proposal. ya. Isi proposal itu terdiri dari tema, rancangan kegiatan, peserta, alat yang diperlukan, waktu dan tempat kegiatan, susunan, dan anggaran dana serta penutup. Oke, kemudian ada proposal apa lagi? Ada proposal apa lagi? Penelitian. Siapa yang membaca proposal penelitian? Coba baca judulnya saja. Ya, silakan Isti. Analisis potensi berbentuk sebagai bahan bakar pembangkit listrik energi biomasa di Iya, itu contoh proposal penelitian. Kemudian ada lagi proposal yang lainnya yang berbeda dari yang sudah dibacakan tadi. Ada apa lagi? Proposal usaha atau bisnis. Nah, ada pilihan. Oke, sekarang silakan berdiri. Duduknya dulu. Silakan menjawab sesuai dengan ulangan. Cara-caranya. Di sini. Kelompok oranye. Oke, suaranya. Iya. Pokoknya silakan dilihat di LKPD kelompoknya. Yang selesai pada jawaban ini. Yang nomor 1, 2, 3. Nah, tahu dah gua pesan kerja kan ibu nah. Kayak judul lah. Usaha kuliner kue kekinian. Oh, yo. Bu, sila aku kamera lu. Itu berapa? Kamu sebenarnya. Ya. Yang ditulis terus informasinya apa? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada kan dari isi itu kan bisa ya proposal apa ini kan? Ya proposal. Iya. Di sini dulu yang halaman pertama dulu yang diisi. Nah, ya.
bagian proposal. Ini ya. Informasi undang-undang ini apa isinya? Tulis satu kalimat saja. Itu proposal apa coba? Proposal apa coba? Tentang apa isinya? Gunakan rumus 5W 1H. Apa judul proposalnya? Atau apa isi proposalnya? Tentang apa ini? Mantap. Ini proposal ya. Apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Apa yang dibuat di sini? Rumah, penginapan, atau apa kira-kira? Coba baca dulu ya. Oke, lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proposal kegiatan. Bagian-bagian proposal. Proposal kegiatan ini memiliki berbagai unsur. Yang pertama, pendahuluan. Informasi pentingnya. Seni menjadi salah satu kreativitas dan kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan. Yang kedua, tujuan kegiatan. Menghibur warga sekolah. Yang ketiga, isi proposal. Informasi pentingnya, kegiatan ini bertema pentas seni masa kini. Yang keempat adalah susunan. Informasi pentingnya, kumpul siswa 11, pembukaan jam 12. Selanjutnya, anggaran atau dana. Informasi pentingnya membutuhkan dana sekitar 7.734. Dan selanjutnya adalah penutup. Informasi pentingnya, demikian proposal kegiatan ini kami buat. Baiklah, berdirinya kami di sini akan membacakan proposal tentang hasil penelitian, yaitu yang berjudul analisis potensi limbah tebu sebagai bahan bakar pembangkit listrik energi biomasa di pabrik gula. Unsur-unsur dari proposal penelitian yaitu yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, manfaat penelitian. Yang keenam, tinjauan pustaka. Dan terakhir, metode penelitian. Informasi penting yang didapat adalah pemanfaatan limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan gula. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada salah, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan penelitian proposal. Latar belakang melalui adanya proyek Make Up Your Attitude with Abo. Perumusan masalah proyek akan dilakukan di kampung Yuman dengan jumlah anak muda 70% dari total PDDK. Kelebihan anak muda di kampung Yuman sangat solid dan selalu antusias dalam kegiatan kemasyarakatan. Kekurangan, diperlukan dana untuk membangun perpustakaan mini sebagai tempat penyimpanan buku dan stok buku. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ananda semua melaksanakan kegiatan, kita akan melaksanakan proses ya. Jadi silakan diisi prosesnya. Silakan diisi prosesnya. Paling gak kapal
Enggak aja video. Enggak juga, Pak. Pas dia. Video, Pak. Udah selesai postesnya? Udah. Udah. Kalau sudah, sekarang Ibu akan menyampaikan penilaian kegiatan kita hari ini. Ya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, ya. Dari penilaian pengetahuan, yang pertama tadi ada pretest atau tes awal, kemudian yang baru saja Ananda kerjakan adalah post-test atau tes akhir, ya. Kalau pretest itu nilainya tidak akan mempengaruhi, ya, karena nilai itu diperoleh sebelum kita mempelajari materi. Tetapi kalau post-test, maka nilai post-test inilah yang akan dimasukkan ke daftar nilai yang sebenarnya, ya. Jadi mari kita lihat apakah dari pretest ke post-test ada kenaikan atau tidak, ya. Jadi setelah kita laksanakan tadi, untuk pretestnya tadi ada 50% yang menjawab dengan benar, ya. Sedangkan di post-test ini coba kita apa sekarang, apakah sudah betul semuanya? Untuk paragraf yang pertama, pernyataan yang pertama itu merupakan bagian apa? Tujuan, ya. Kemudian pada pernyataan yang kedua, tujuan. Pernyataan yang ketiga, judul. Pernyataan yang keempat, judul. Pernyataan yang kelima, ya. Setelah kalian mempelajari tentang proposal tadi, sekarang bisa tidak menyebutkan yang ada di dalam post-test itu kira-kira proposal apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu angkat tangan? Kira-kira proposal yang ada di dalam post-test itu merupakan proposal apa? Ya, silakan kita. Proposal kegiatan. Bisa semuanya? Bisa. Oke, dari post-test itu hanya beberapa saja yang menjawab dengan salah, ya. Jadi dari 50% dari pretest ke post-testnya telah mencapai 89%, ya. Jadi ada peningkatan sebelum kita mempelajari materi dan sesudah mempelajari materi. Kemudian penilaian sikap. Ada tidak yang ingin curhat sama Ibu? Bu, Lydia tadi lo di kelompok nggak mau kerja, Bu. Ada? Bu Akbar tuh, Bu, heboh, Bu, misalnya, ya. Ya, bagaimana? Nah, kira-kira coba tadi sikapnya bagaimana? Apakah sudah tertib atau belum? Belum, ya. Jadi untuk diskusi berikutnya, mari ditingkatkan lagi ketertibannya di dalam berdiskusi, ya. Karena dalam diskusi itu ada kerjasama. Apakah sudah bekerja sama tadi? Sudah, ya, kerjasama. Yang kedua ada apa? Tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya? Ada. Yang ketiga apa lagi? Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Oke, itu penilaian sikap. Kalau Ibu memberikan nilai penilaian sikap untuk satu kelas ini, maka Ibu berikan nilainya B, ya. B, ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan dari hasil kerja yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing kelompok, ya. Hasilnya sudah cukup bagus, kerjasamanya bagus, ya. Semua antusias untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing, ya. Kemudian apalagi pada saat mempresentasikan
dipaksa untuk mempresentasikan, banyak di antara kelompok yang inisiatif ya, tidak keberatan menjadi perwakilan dari kelompoknya. Ini adalah keterampilan yang sangat luar biasa. Jadi untuk keterampilan Ibu berikan di kelas ini nilainya adalah A. Ya, katakan dong. Dalam proposal kegiatan dan proposal penelitian itu berbeda. Oh iya, paham yang lainnya? Paham. Jadi beda proposal, beda unsur. Kemudian apa lagi yang bisa disimpulkan bahwa untuk menemukan informasi di dalam proposal kita gunakan apa? 5W dan 1H. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini sudah kita laksanakan bersama-sama. Sekarang di halaman terakhir LKPD individu itu ada refleksi apa yang kalian rasakan selama pembelajaran. Tuh ada emotnya yang pertama apa itu? Emotnya apa yang pertama? Senang. Senang tidak belajarnya tadi? Kemudian yang kedua? Biasa aja. Ya, Bu. Terus? Sedih. Ketiga sedih. Ada yang sedih? Ada. Terus yang ini yang itu apa itu? Bu, sampai Bu. Ada pelagakan dia, ada pengen keluar di sana. Terus yang terakhir? Stres. Nah, sekarang silakan di checklist di halaman terakhir LKPD individunya, di checklist ya. Di LKPD individu. Checklist aja. Mana gambar yang kalian suka yang mewakili perasaannya ya. Checklist saja ya. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, tutup semuanya bukunya. Tutup semuanya bukunya. Pembelajaran kita sudah kita laksanakan ya, mulai dari membaca materi, kemudian bekerja kelompok, lalu menghasilkan ini hasil kerja kelompoknya, kemudian mempresentasikan ya. Jadi sudah banyak diskusi yang kita lakukan, baik dilakukan dengan ibu ataupun dilakukan dengan teman satu kelompoknya. Nah sekarang untuk mengetahui apakah kira-kira Anda ini paham, mengerti dengan yang sudah kita pelajari atau tidak ya, itu akan tes dengan 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, kapan proposal itu diajukan? Ya, silakan baca. Proposal disusun dan diajukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan adanya proposal kita bisa mengajukan dana kepada pihak-pihak, misalnya orang pejabat tinggi di kabupaten kita atau di kecamatan kita. Oke, karena untuk mendapatkan bantuan dana. Siapa lagi yang bisa? Kenapa ya? Karena proposal itu susunan acaranya. Karena proposal itu susunan acaranya. Mungkin maksudnya panduan ya? Ya, kita jadikan panduan. Oke, berarti ibu sudah yakin bahwa anak-anak ibu semuanya sudah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang proposal ya, tentang mengetahui unsur-unsur proposal dan juga tentang mengetahui atau mengidentifikasi informasi penting di dalam proposal. Oke, dari pembelajaran tadi permasalahan yang kita hadapi apa tadi ya? Satu, kondisi beberapa kelompok tidak kondusif ya, kurang bisa bekerja sama dengan baik. Untuk berikutnya, Ibu berharap ditingkatkan lagi kekompakannya di dalam kerja kelompok ya. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membacakan surat Al-Hasyr bersama-sama yang akan dipandu oleh saudari kita Isti. Silakan Isti.